Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HuHa dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23 berkata, "Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Saudaraku, di antara 12 murid, Petrus adalah murid yang sangat menonjol. Ia merupakan murid yang cepat bereaksi dalam menanggapi pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Dalam pengiringannya akan Tuhan, ia menyaksikan bagaimana Yesus mengajar, melakukan berbagai mukjizat, termasuk memberikan kesembuhan kepada mertuanya. Ia juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Secara khusus, bahkan ia memiliki pengalaman istimewa bersama dengan Tuhan dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Misalnya, ia pernah berjalan di atas air. Ia juga pernah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika menjelang pelayanannya berakhir, Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 murid itu, "Menurut kalian, siapakah aku?" Spontan, Rasul Petrus memberikan pengakuan yang begitu tegas bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Atas pengakuannya itu, Tuhan Yesus pun memuji Simon Petrus. Sekilas, kita melihat bagaimana Rasul Petrus memiliki kehidupan spiritual yang luar biasa. Dia memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman istimewa dengan Tuhan, dan bahkan dia adalah orang yang paling cepat bereaksi atas apa yang Tuhan katakan. Namun saudaraku, hanya sekejap kemudian, tanpa disadarinya, Petrus telah menjadi alat iblis. Ketika Tuhan Yesus mulai memberitakan kesengsaraan hingga kematiannya, Petrus protes kepada Tuhan. Merasa diri lebih paham akan rencana Allah, ia kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yesus yang mengetahui bahwa tujuannya datang ke dunia adalah untuk menggenapi rencana keselamatan Allah dengan cara mati di atas kayu salib, memandang Petrus dan dengan tegas dan keras, ia menegur Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, perhatikan dengan baik pernyataan Tuhan Yesus itu. Yesus melihat Petrus sebagai iblis yang berusaha untuk menghalang-halangi rencana Allah lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Bagi Yesus, penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib adalah rencana Allah agar olehnya manusia diselamatkan dan dapat bersekutu kembali dengan Bapa. Namun bagi Petrus, hal itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan dan tidak perlu dilakukan. Saudaraku, kedekatan Petrus dengan Tuhan Yesus dan semua pengalaman rohaninya ternyata tidak serta-merta membuatnya memahami kehendak Allah yang sempurna bagi keselamatan manusia. Pikiran Petrus justru bertentangan dengan pikiran Allah. Dan kalau kita jujur saudaraku, dalam hidup kita pun kita sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Kita seringkali memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tak heran, orientasi hidup kita pun juga bersifat duniawi. Contoh yang paling nyata adalah cara kita memandang penderitaan misalnya. Bagi orang duniawi, penderitaan adalah hal yang harus dihindari. Karena itu, mereka akan melakukan segala cara dan upaya agar hidupnya
tidak terjebak di dalamnya. Namun jika kita belajar dari Alkitab, penderitaan juga seringkali dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter anak-anak Tuhan, agar olehnya hidup kita semakin serupa dengan kehendak Allah. Lewat penderitaan kita belajar apa artinya bersyukur. Lewat penderitaan kita belajar apa artinya bergantung kepada Allah. Lewat penderitaan kita juga belajar betapa berartinya hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Allah yang Maha Tinggi, kita tidak perlu mencari-cari penderitaan, tetapi kalau penderitaan itu datang, kita harus siap untuk menghadapi, karena kita percaya ada rencana yang indah, ada rencana yang baik yang hendak Tuhan kerjakan lewat segala penderitaan atau kesulitan hidup yang kita jalani. Mari jangan seperti Petrus yang melihat segala sesuatu dari perspektif dunia, dari perspektif kedagingan, melainkan dari cara pandangnya Allah, agar melalui segala peristiwa yang kita alami, termasuk di dalamnya pergumulan, penderitaan, dan apapun itu, kita dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang Engkau kerjakan adalah baik adanya. Karena itu, ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu dan menjalani hidup ini dengan sukacita. Karena kami percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih